musiknya hebat. Tepuk tangan buat. Baik, Pak Gembala, Ibu Gembala, puji Tuhan. Kita dapat kesempatan hari ini sebetulnya bukan hari ibadah saudara. Ya, tapi semua kita pengangguran jadi bisa datang. Enggak. Jangan tersinggung. Itu ada yang marah itu tersinggung itu orang Kediri ini. Baik, siap belajar ya? Oh, ada siapa di depan suruh masuk itu? Enggak, bukan. Bukan di depan situ. Pak ada orang? Coba suruh masuk. Oh iya, enggak apa-apa, masuk saja. Oh, Pak Filipus datang. Oh, bukan. Yuk, masuk. Ya, kita tunggu dulu. Puji Tuhan. Siap belajar ya? Yo. Tadi saya makan tahu, nggak bilang nggak belajar. Siap belajar? Oke. Tema kita dipilih oleh Ibu Gembala. Temanya menantang sekali. Ayo temanya apa yuk? Papa juga posisinya. Hah? Cukup? Ayo temanya apa yuk? Apa? Makan. Apa temanya? Bukan ada di brosur, ditulisin sudah kok. Ayo baca. Apa temanya? Cepat. Ya, yang tak kelihatan itu membawa dampak kepada yang kelihatan. Dampaknya dahsyat. Papa kita di surga memberi sebuah kemampuan buat setiap manusia, bukan uang, bukan kepandaian, ya, bukan kecerdasan. Tapi ini yang kita perlu tahu, yang ikuti di rumah juga perhatikan. Satu kemampuan yang Bapa berikan kepada kita yang Dia sayangi adalah mimpi. Apa? Loh, kok diam saja? Adalah apa? Mimpi. Saudara percayalah, orang enggak punya duit, orang miskin, orang yang enggak bisa sekolah, orang cacat sekalipun, Tuhan itu adil. Dia memberi modal yang sama buat semua kita. Mimpi. Setuju? Bukan mimpi digigit ular, lain lagi ceritanya. Lu ya atau tidak mimpi? Saudara, mimpi itu sering diremehkan oleh banyak orang. Padahal semua yang kita pakai, semua yang ada di kehidupan ini, entah di Waru, entah di Tanggulangin, entah di Makassar, entah di Papua, di Amerika, di seluruh dunia. Saudara, mimpi ini yang membuat apa saja yang kita lihat dan kita nikmati dan kita pakai sekarang ini, itu karena mimpi. Iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Mimpi itu gratis atau bayar? Gratis. Serius. Nah, nanti biar Ibu Gembala cerita kenapa kok milih tema ini. Ketika saya diberi tema ini, wah, saya jadi semangat sekali. Mimpi. Dengar kata desain? Pernah dengar gak? Gorengan apa itu? Desain. Artinya apa? Saya gini-gini gak banyak. Merencana. Desain. Desainer agung di dunia adalah Bapa di surga. Kita lihat alam semesta ini luar biasa. Jangan lupa nanti tanggal 25 Januari, jangan bilang Imlek, saya nggak ngomong Imlek. 25 Januari, sebetulnya 3 hari ya, itu akan melihat fenomena alam. Sore-sore kalau langit cerah, mudah-mudahan Surabaya juga cerah, yang ngikuti di mana saja. Kita akan dipertontonkan sebuah fenomena alam yang langka.
7-8 planet yang memutari matahari itu akan sejajar. Dan ini buat para ahli sangat-sangat ditunggu-tunggu. Sebab pasti ada kejadian-kejadian alam yang hebat. Dan sudah lama manusia yang meneliti tentang ruang angkasa menanti tanggal 25 Januari 2025. Ya kalau nggak sempat, lihat aja nanti di YouTube videonya pasti akan banyak. Dan itu hebat sekali. Nah saudara, kalau saudara melihat teknologi yang ada. Ternyata di luar kita sana. Ada triliunan planet. Triliun. Bukan cuma miliar. Dan ukurannya ada yang, wah sudahlah. Dibandingkan bumi, tumo masih lebih gede. Tahu tumo? Kutu. Itu masih lebih gede daripada bumi yang kita tinggali dibandingkan dengan semua yang ada di luar sana. Bayangkan, kalau bumi bukan cuma halus, bukan cuma lembut, tapi nggak ada apa-apanya. Lalu kita ini segede apa? Bayangkan di dunia ini ada kurang lebih 8 miliar manusia, 8 juta orang. Tapi dilihat dari kejauhan sana kecil. Buminya loh, bukan orangnya. Saudara bayangkan hebatnya Bapa kita. Jumat pagi ada seorang, tiba-tiba dia WA saya kenal orang ini. Biasanya suami ninggalin istri, tapi orang ini nggak tahu bagaimana pernikahannya dulu karena saya nggak kenal. Saya kenal dia setelah dia ditinggalkan istrinya. Istrinya meninggalkan dia, maaf dalam tanda kutip, karena dia nggak pernah bisa mencukupi kebutuhan finansial. Nah nggak tahu apa alasannya, istrinya pun meninggalkan dia dengan 2 anak yang harus dia urus. Waktu anak-anak itu masih SD. Nah, kalau saya lihat penampilan bapak ini gagah, cakep. Dia menikah lagi itu bisa. Waktu saya ketemu dia di sebuah rumah makan dalam keadaan dia hancur. Waktu itu anaknya yang paling kecil masih kelas 5 SD. Di sebuah rumah makan Makassar di Kelapa Gading. Saya lagi makan dengan beberapa teman. Tiba-tiba saya lihat kejauhan bapak ini. Sepertinya betul-betul menderita sekali dari wajahnya. Oke, ringkas cerita. Nah, sejak itu ketemu. Nah, Jumat lalu, anak pertama sudah punya keluarga sendiri. Anak kedua hampir menikah. Lumayan. Anak kedua ini calon mertuanya seorang banker yang hebat. Tiba-tiba dia kontak saya. Pak, ini berapa teman saya itu mikir. Kalau nanti anakmu kedua menikah, terus yang ngurus kamu siapa? Wajar nggak dia ngomong begitu? Biasanya kan ibu-ibu ini bapak loh. Nah saya tanya kenapa kamu nggak nikah lagi? Nah saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya. Kalau mamanya nggak setia, bapakmu tetap setia. Dan bapak ingin nanti kalau kamu menikah juga setia. Tepat sekali. Terus dia bilang, nanti masa tua saya bagaimana? Saya bilang, saya punya 2 jawaban. 1, ingat Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara dia pelihara. Betul? Kan kamu lebih dari burung. Yang kedua, ya kalau mau ikut ke Papua, tanahnya luas, tinggal aja di sana. Ya toh. Maka itu saudara kalau kita dimintain tolong orang, berikan jalan keluarnya juga. Gak harus uang, gak harus uang. Dia tertawa saudara. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang ada di alam ini, gak usah jauh-jauh lah, sekitar kita, teknologi yang ada. Itu semua karena mimpi, katakan amin. Tanpa mimpi, maka orang-orang itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Betul?
Kita lihat 3 ayat yang pertama. Yang pertama Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ini yang pertama. Beritahukan kepada banyak orang yang saudara temui. Hidupnya terpuruk, hidupnya hancur, hidupnya enggak punya masa depan. Sampaikan kebenaran ini. Kalau kamu bisa mimpi, enggak akan gagal hidup. Setuju ya? Dan Yahweh berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini, nah kalau kita teliti di ayat 1, ini itu adalah bangunan permanen dan bertingkat pertama di dunia. Pertama. Bayangkan ya saudara, dari kejadian ini sampai zaman Daud. Orang itu, manusia itu masih hidup di dalam tenda. Bahkan bait suci itu pun dalam tenda. Belum ada bangunan permanen. Baru ketika Salomo menjadi raja, menggantikan Daud, bait suci dibangun permanen pakai batu. Nah coba hitung dari kejadian sampai Salomo itu berapa ribu tahun. Ternyata di Kejadian 11 ini anak cucunya Nuh dipimpin Nimrod itu bisa membangun bangunan batu dan bertingkat. Ayo, arsitek ditemukan tahun berapa? Besi beton itu yang menemukan orang Belanda, namanya Mr. Beton memang. Itu tahun berapa? Ini jauh dari itu. Dan begini kata Bapa di surga, ini bangunan permanen pertama di dunia yang pertama juga bertingkat. Barulah apa? Permulaan usaha mereka. Jelas toh? Baru pertama kali itu. Di dunia ada bangunan permanen. Titik koma. Mulai, jangan. Saya tahu dari sekarang, bukan itu yang saya tanya. Mulai dari Menara Babel. Jadi berapa ribu tahun yang lalu? Berapa? Ayo, berapa hal yang direncanakan manusia? Baca. Jadi artinya, semua yang manusia rencanakan dijamin. Ayo. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kata lainnya, pasti jadi. Nah, rencana itu tidak akan jadi kenyataan kalau orangnya enggak mimpi. Setuju atau tidak? Loh, saya tanya. Orang merencana itu kan dari angan-angan. Boleh saya katakan angan-angan? Ya. Nah, angan-angan itu kan impian, bukan? Loh, ya atau tidak? Mimpi. Apa saja. Apa saja. Sampai berapa, kira-kira 15 tahun yang lalu. Waktu itu saya di Belanda diskusi dengan beberapa mahasiswa, dengan beberapa cendekiawan. Saya tuh kaget, itu 15 tahun yang lalu. Karena kalau kita ingat zaman yang keluaran tahun 50-an ya. Coba kalau mendengar kata fakultas, jurusan-jurusan di perguruan tinggi, itu kira-kira berapa yang keluar tahun 50-an? Kira-kira cepat salah nggak apa-apa, saya juga nggak tahu masalahnya. Kira-kira ada berapa? Puluhan atau ratusan fakultas? Puluhan saudara. Nah 15 tahun yang lalu Belanda saja. Itu ada 3.000 sekian ratus jurusan. Hah? Terus mereka bilang, oh ini masih bisa tambah terus Pak. Betul. Jadi jurusan atau fakultas di Indonesia bukan puluhan, bukan ratusan. Ribuan. Saya nggak tahu ini yang mahasiswa ITS, yang mahasiswa UNER, tolong beritahukan Patrick, kamu Fit, coba cek ada berapa itu jurusan.
yang di UNER atau ITS yang Surabaya saja kita nggak usah ngeliat yang lain. Bayangkan. Hebat nggak dunia pengetahuan ini? Ini ada ibu mantan dosen Petra juga ada di sini. Kalau ibu tahu Petra sekarang ada berapa jurusan? Kira-kira. Banyak ya. Nah, saudara bayangkan. Semua itu karena orang mimpi. Lu ya atau tidak? Saya ini sudah semangat, saudara nggak semangat sih. Kalau saudara nggak semangat saya juga lo juga. Ini gimana? Iya tuh tunjukkan wajahnya yang baik gitu loh. Berapa? Ada ketemu? Lanjut. Ini ditulis oleh Musa sekian ribu tahun yang lalu. Bahwa sejak menara Babel, manusia merencanakan apa saja. Dijamin nggak? Cepetan, dijamin nggak? Dijamin apa? Terlaksana. Ingat loh, mimpi itu gratis. Ya paling modalnya nasi lah supaya tidurnya enak. Betul. Nah ini loh, ada ketemu Patrick, David. 7. Salah kamu ah. 7 cuma 7. 17. Oh 17. Oh ya, kok Didik? Tes 7. Oh 37. Ya pilihan, oke. Pasti akan dikembangkan luar biasa. Terus begitu. Enggak akan berhenti. Nah, saya enggak akan lupa Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini bulan Mei tahun 83. Saya syok. Apapun juga yang mereka rencanakan. Pak Fit bacain ada AYT-nya enggak di situ? Di situ ada Sabda, aplikasi Sabda yang AYT BIS. Ada Fit bacain Fit. Belum? Ya. Tuhan berkata, lihat mereka ini adalah satu bangsa dan mereka memakai bahasa yang sama. Dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Mulai sekarang, segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Jamin BIS-nya. Lalu ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ya. Dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi, mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Amin kan saudara. Ini gak main-main Tuhan ngomong begini. Nah pertama kali Mei 83 itu tiba-tiba muncul di benak saya. Coba jawab. Percaya nggak kejahatan-kejahatan yang setan buat itu juga dimulai dengan rencana mereka? Lu jawab. Dengan kata lain setan pun mimpi untuk menemukan cara-cara berbuat jahat. Lu ya atau tidak saudara? Nah, saya beri contoh gini. Segoblok-gobloknya maling goblok. Jadi betul-betul maling goblok. Satu hari dia jalan di sebuah kampung, sebuah gang. Dia noleh ke kiri. Ih, rumah ini kosong. Langsung masuk atau pulang merencana dulu? Maling goblok lu ini. Cepatan jawab. Langsung masuk atau pulang dulu merencana? Pulang. Enggak ada maling segoblok tambah goblok. Oh, dicek dulu dong rumahnya kayak apa. Ya saudara ini aja. Lu iya atau tidak? Lu saya tanya lu. Yang goblok aja bisa merencana. Masa yang pintar tidak? Nah saya protes. Papa seharusnya ada kata. Lu kok hilang? Harusnya ada kata ini. Ya. Nah maka itu enak ya kalau diskusi dengan papa itu. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, kecuali. Nah ini kalau saya, perampok, penjahat, maling, pembunuh, pemerkosa, ya kecuali. Itu enggak termasuk. Kenapa saya ngomong gitu kepada papa?
Lah yo kenapa saya ngomong gitu kepada papa? Ngerti nggak maksud saya? Ya kenapa? Saya bilang harusnya ada kecuali. Nah, supaya kejahatan gak berkembang. Tapi apa jawaban Papa? Otak yang kuberikan buat kamu semua. Aku tidak sesali kamu pakai untuk apa saja. Nangis. Ya terserah kamu, mau kamu pakai untuk apa. Coba kita buka Roma 11 ayat 29. Wih, saya bilang Papa engkau dasar. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, begitu baiknya Papa di surga. Sinar matahari untuk semua manusia, termasuk maling. Masa sinar matahari begitu tahu rumah maling sudah belok? Jawab dong. Enggak. Hujan juga untuk semua. Sebab Tuhan tidak apa? Menyesali kasih karunia panggilannya ini loh Papa kita. Otak yang sama Papa ciptakan di kepala kita. Itu terserah kita mau dipakai untuk apa. Berarti kita bisa memilih enggak memakai otak kita untuk kejahatan? Sangat bisa. Sampaikan kepada mereka semua, maaf, sejak saya kenal ayat ini, pemalas-pemalas saya marahi dengan ayat. Ingat, merencana apa saja. Nah, berapa hari kemudian setelah Roh Kudus mewahyukan saya Kejadian 11 ayat 6. Saya tuh coba ngitung, saudara, tahun 83 loh itu. Saya coba ngitung. Setiap berapa menit keluar ide di otak saya. Maaf, sambil bertakhta di kamar kecil itu bisa merencana enggak? Loh, ayo jawab. Di mana itu? BAB. Susah bener. Bisa? Maaf. Sambil ngupil dan garuk-garuk bisa buat rencana enggak? Cepetan. Nah, kenapa Bu Gembala kok tertawa? Loh ya toh. Merencana itu bisa di mana saja. Bisa dalam situasi apa saja. Di tengah panas terik, di tengah hujan, di tengah badai. Bisa merencana. Di tengah masa yang dingin tetap bisa merencana. Kalau kita mampu sehari 24 jam tidak tidur. Wih, berapa banyak itu rencana yang muncul di benak kita. Nah waktu ya betul bisa ribuan. Waktu itu saudara saya sampai kaget sendiri. Waktu itu ya ternyata setiap 3 menit itu paling tidak muncul 2 rencana di kepala saya. Wih saya sampai ketakutan sendiri. Kan tiap 3 menit. Nah tahu saudara tiap berapa menit cek dulu ya. Maka itu penting sekali. Untuk tema yang kita pelajari hari ini karena Gembala menemukannya. Bahwa apa yang tidak kelihatan itu akan berdampak dahsyat pada yang kelihatan. Percaya? Ayat kedua. Wih ini dahsyat sekali. Terima kasih Bapak bahwa rencanamu di otak kami ini hebat. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah saya belum tanya kepada Gembala dapatnya ayat yang mana untuk tema ini. Nanti biar. Sebab baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Nah saudara pertama kali Roh Kudus ngajar saya langsung protes. Belum ngerti. Saya bilang, Papa, lah kalau begitu ngapain diciptakan mata kalau bukan untuk ngelihat? Boleh nggak tanya begitu? Itu kan aneh. Ngapain Tuhan ciptakan mata? Kalau hidup ini bukan karena percaya, tapi bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah jawabannya. Apa yang kita lihat
Kekal atau tidak? Justru yang kita belum lihat, itu yang kekal. Ayat ketiga. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Baca 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Nah, ini aneh lagi. Apa itu yang gak kelihatan suruh memperhatikan? Oke? Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita bacakan TSI-nya. Ayat ini. Ini unik sekali. Sampai suatu hari Roh Kudus beri saya sebuah fakta. Oh, itu artinya. TSI. Ya. Saudara, papa kita itu super jenius. Sehingga dia bisa memikirkan hal yang luar biasa ini. Begini ilustrasi yang Tuhan berikan. Sebelum kursi yang kita duduki ada. Kursi ini ada di mana? Yang paling kita pabrik, saya nggak ngomong itu. Di pikiran siapa? Yang buat. Yang desain. Maka itu pabrik-pabrik terkenal. Contohnya pabrik handphone, pabrik apa saja. Berani gaji mahal kepada para desainernya. Sebab kalau nggak ada mereka, pabriknya laku nggak? Enggak ada produk baru. Nah, saya bersyukur, maka itu saudara Roh Kudus itu guru yang maha hebat, betul? Ini dia ngajarkan sederhana. Berarti waktu kursi atau benda apa saja yang kita gunakan dalam hidup, termasuk mobil, komputer, apa saja. Termasuk makanan, kue, baju, sepatu, apa saja. Sebelum ada barang itu kita lihat, mereka ada di impian yang buat. Di angan-angan yang buat, ya atau tidak? Nah, mana yang kekal, awet, nggak bisa rusak. Ketika benda itu sudah kita lihat atau sebelum kita lihat. Kenapa? Ayo, kenapa? Lebih awet yang sebelum kita lihat? Iya, yang kita lihat bisa rusak. Yang masih di impian, di angan-angan nggak bisa rusak. Hebat nggak saudara? Wih, jadi begitu luar biasa. Maka itu berbahagialah setiap kita. Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk banyak mimpi, angan-angan, rencana. Dan apalagi kalau itu datangnya dari pikiran Tuhan sendiri. Saya ulangi lagi, sampaikan kepada pemalas-pemalas untuk bertobat. Modal hidup bukan uang, bukan intelektual, gelar pendidikan. Hari ini kita belajar mimpi. Temukan. Ini luar biasa. Oktober yang lalu, pertama kali di Makassar bersama anak saya David ini, mata saya itu ada masalah. Tiba-tiba yang kanan itu kabur. Terus lihat apa kok jadi double, kenapa? Saya pikir kacamata. Jadi saya cek bersama kacamata dulu di langganan toko kacamata saya. Wah Pak nggak tahu ini ada apa ini. Bapak mesti ke dokter mata. Aduh waktunya ini. Akhirnya pas ada waktu sehari di Makassar, anak saya David ngajar. Oh ternyata 12 tahun yang lalu saya operasi katarak, lensa yang kanan ini turun, tinggal separuh. Gitu. Tapi perlu waktu 3 hari. Ya, jadwal saya padat betul. Akhirnya akhir Oktober pas ke Surabaya. Juli kemana kok nggak ada? Oh, ya. Dan Juli, siapa ya lupa saya waktu itu. Orang kok yang ngantar. Ya.
ke rumah sakit mata undaan. Sama, lensanya melorot Pak. Harus paling tidak Bapak tunggu 3 hari. Waduh, jadwal saya sudah penuh begini. Nah, mungkin saya bisa tertunda. Terus saya tanya efeknya. Efeknya apa? Ya Bapak aja yang akan capek sendiri. Karena matanya gedip-gedip terus ngelihat gitu. Ya udahlah, asal nggak ada efek apa-apa. Sibuk. Nah, tanggal 15 Januari kemarin, minggu yang lalu ini. Saya baru ada waktu seminggu. Ya 15 tiba dari Amerika, nanti tanggal 23 saya berangkat lagi ke Jerman. Nah, ada waktu seminggu, saya ngitung lumayan, hanya 3 hari ini seminggu kok, ya udah. Nah, saya berdoa ini hebatnya Roh Kudus. Saya tanya, siapa ya dokter mata, siapa ya? Ada berapa yang muncul di pikiran saya. Saya tanya lagi, Bapak, tunjuklah satu-satu, nggak mau repot. Dek, seseorang. Saya telepon, "Duh, kenapa matanya Koden begini?" "Oh, kebetulan mama saya baru operasi katarak dengan dokter Suharnila." "Oh iya, di mana itu?" "Di klinik mata Nusantara." Ya udah, minta nomor teleponnya. Akhirnya saya minta salah seorang anak kami di Jakarta, tolong daftarkan. Itu dari awal Januari kami masih ada di Amerika. Daftar, loh, ya mereka yang saya tanya itu semuanya tanya sama lah, dulu Koden operasi katarak di mana? Terus saya ini lupa loh saudara. Gini aja, kalau lupa kliniknya dokternya, jangan lagi dokter yang klinik aja lupa. Sudah 12 tahun gak mikirin juga. Ya toh, coba saudara, kalau saya tanya, kalau saudara yang sering naik pesawat, pasti diumumkan bukan oleh pramugarinya nama pilotnya. Saya tanya, 3 menit kemudian tanya, siapa namanya tadi? Hafal enggak? Bukan lali, enggak penting. Betul enggak? Kalau penting dihafalin, loh ini enggak penting. Nah, ngapain? Itu kan luar biasa. Nah, jadi mereka yang tanya, saya tertawa. Koden ini lucu. Atau kita hafal. Lu beda, saya bilang begitu. Jadi betul blank loh. Di rumah sakit mana ya saya bisa lupa. Nah waktu dibayari seseorang, saya telepon. Kami nggak waktu bayar Koden. Lupa Koden kok saya cuma kirim duitnya aja. Ya udah. Nah akhirnya nama ini. Anak ini daftar. Loh Pak, orang pasien ini pernah operasi mata di sini. Loh bayangin. Kok bisa itu loh. Ini namanya masih ada walaupun KTP-nya saya pindah Papua. Wah puji Tuhan kalau gitu. Nah jadi kami landing jam 1 siang tanggal 15. Tadinya saya mau ngantar istri saya pulang dulu ke rumah anak. Nanti baru balik. Macetnya Jakarta. Enggak tahu bagaimana. Google-nya bisa ngarahkan ke klinik mata itu loh saudara. Loh. Terus saya tanya istri saya. Ini kan biasanya lama bukan? Nah, kamu capek enggak? Kami baru perjalanan 26 jam di pesawat. Enggak, ya udah. 2 jam lebih di situ. Nah, ceritanya lucu lagi. Begitu masuk ke kamar praktek dokter Suharni. Ya ampun ini Koden toh. Loh, ayo shock enggak? Saya bingung. Siapa? Nila, Koden Nila. Yang di Wamena tahun 94. Ya mana ingat 94. Ini sudah 2025. Ya kenapa? Enggak penting. Jadi waktu itu dokter ini praktek PTT di Wamena. Akhirnya enggak cerita masalah mata. Koden orang ini di mana itu, di mana itu, di mana. Ada yang sudah mati, ada yang begini. Cerita pelayanan sih, Koden masih di Papua masih. Setelah ngomong panjang lebar, saya juga ngomong. Inilah kasihan ada pasien yang lain. Bukan itu, saya mikir sih saya kelamaan. Itu dia ngomong terus ini. Ngapain? Karena diperiksa, oh iya Koden melorot ini. Nah saya tunjukkan foto yang di Makassar itu. Pengen Oktober itu masih kelihatan separuh. Tapi tanggal 15 kemarin udah hilang itu. Masuk ke dalam semuanya. Aduh Koden, kalau lihat begini ini bisa kena retinanya. Saya nggak ngerti mau retina apa, mana ngerti saya. Dan ini kalau iya kena retina, penanganannya bisa sebulan. Wih, saya kaget lagi.
3 hari aja saya mikir ini sebulan. Saya bilang terserah Tuhan lah. Mau bagaimana. Nah kalau ke retina bukan saya. Dokter sebelah. Kan itu klinik jadi banyak. Pas di samping kamarnya. Sus coba tanya. Dokter Upi namanya. Bisa berapa lama nunggu pasien? Masuk, keluar lagi. Dok 15 pasien. Balik sampai jam berapa? Paling cepat jam 10 malam. Wah saya harus bilang ke istri saya. Nggak mungkin nunggu sampai jam 10 malam bukan? Oke, biar saya masuk sendiri. Sambil ngeloyor ke kamar praktek sebelah. Oh Den saya mau tanya. Kalau ada pasien nggak datang satu aja tak sisipin. Terima kasih kalau begitu. Ternyata betul. Ada satu pasien jam itu nggak datang. Bisa masuk. Diperiksa lama sekali. Dia manggil Pak Pendeta karena sudah dokter ini. Wah syukur Pak, retinanya aman. Puji Tuhan, saya bilang begitu. Tapi Pak, yang sebelah ini ternyata ada gejala kan melorot juga. Ya ampun Tuhan ini bagaimana ini? Jadi saya laser ya. Ya udah, saya nggak ngerti di laser itu apa. Luar biasa Tuhan. Setelah selesai laser yang kiri, nah terus dapat jadwal besoknya Kamis tanggal 16 operasi. Wah Tuhan tuh hebat sekali bisa begitu cepat. Ya udah, tapi Pak coba saya operasi lagi untuk nyantolkan. Nyantol apa lagi? Lensa yang baru nanti dipasang supaya kuat. Ya terserah dok saya juga nggak ngerti. Ya terus saya tanya, dok tanya dulu bayarnya berapa? Satu mata. Ya Bapak siapkan uang 6 juta. Ya udah saudara selesai semuanya. Begitu taruhan kedua. Yang kedua, yang kanan saya nggak usah bayar. Bapak bayar mata satu saja. Ya, susternya itu suka guyon. Dok, saya berterima kasih. Tapi kan dia perlu dibayar dok. Saya bilang begitu. Susternya tertawa. Udah saudara, di laser dua-dua. Besok hari Kamis. Dapat jadwal jam 6 sore untuk operasi. 2 dokter. 1 jam 20 menit selesai. Nah, terus besok hari Jumatnya dibuka perbanyak. Kok ganjel ya? Kenapa? Sampai sekarang masih sedikit. Itu benangnya. Hah? Dok, mata dijat pakai benang sehalus apa? Kan dokternya Islam. Seperti rambut dibelah 7. Terus jarumnya kayak apa dok? Percuma saya terangkan, Bapak juga nggak ngerti. Kan mata, iya tuh Pak, operasi itu kami belah loh mata Bapak. Terus dijajal, sudah nggak usah cerita. Udah itu Jumat periksa. Oke baik, selesai diperiksa, dibersihin semuanya. Saya tanya, kapan lagi dok? Senin. Dan kemarin loh saudara. Ya sebelum kami ke Surabaya, periksa dulu. Saya masih nunggu sampai berapa hari targetnya. Oh bagus, wah luar biasa. Saya bilang ya dokternya yang pintar, operasinya kalau dokternya salah ya nggak bagus juga. Saya bilang begitu. Nah, jadi sampai periksa kemarin dokter nilai ini gratis terus. Padahal waktu periksa pertama dokter UPI itu 1,5 juta. Hanya periksa saja spesialis. Oke, udah kemarin periksa semuanya. Kapan dok periksa lagi? Biasanya seminggu setelah operasi. Seminggu setelah operasi Kamis malam saya ke Jerman. Wih pas juga kalau begitu. Nah setelah seminggu aman sebulan. Lu pas lagi. Saya tiba di Indonesia nanti tanggal 19 Februari. Ngerti nggak cara Tuhan ngatur waktunya? Hebat sekali. Maka itu berjalan dengan Papa kita itu nggak ada ruginya. Dia buat yang luar biasa. Itu saya bersaksi di mana-mana. Sampai yang memberitahu saya dokter nilai itu. Loh kok bisa Koden? Ya itulah. Kenapa saya kok nggak tanya teman yang lain? Betul nggak? Pada surat teman saya begitu banyak. Kok kenapa? Itu maka itu apa-apa bersekutu. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Nanti kita akan melihat betapa ajaibnya Tuhan menuntun kita. Udah urusan mata selesai. Lanjut ke sini. Jadi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Karena belum bisa dirusak. Masih di impian. Begitu diwujud nyatakan, sudah enggak kekal lagi. Pasti bisa rusak. Jadi mengerti?
Mengapa Papa minta perjalanan iman kita bukan dengan yang kita lihat. Tapi dengan percaya. Karena ini yang kekal. Maaf ya saya pakai kalimat ini. Sebodoh-bodohnya orang bodoh. Tetap masih bisa punya rencana enggak? Ya sudah. Maka itu kita jangan takut. Untuk menghadapi kesulitan. Apa saja dalam hidup tetap percaya. Berbahagialah saudara dan saya yang ngikuti di rumah juga. Kalau semua pola pikir kita itu diisi dengan kebenaran, maka semua bentuk impian kita tidak lari jauh dari kebenaran. Saya ulangi lagi. Isi otak ini dengan kebenaran. Supaya kebenaran itu yang mempengaruhi semua cara kita berpikir. Banyak kotoran bisa ngotori hati kita, betul tidak? Banyak kotoran bisa ngotori pikiran kita. Banyak kotoran bisa mengotori telinga kita, mata kita. Betul? Tapi terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita kalau hanya firman yang mempengaruhi kita. Pikiran, pola melihat, pola mendengar, pola berkata, perasaan hati, semua dikuasai firman. Yohanes 15 ayat 3. Ini jawabannya. Supaya tetap bersih. Oh terima kasih Bapak. Yohanes 15 ayat 3. Kita memang, boleh baca, kita memang, stop dulu. Saudara tahu nggak nilai kata memang? Ayo ini serius. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih. Kata memang itu apa? Oke, belum tepat kalau cuma kepastian. Sudah ada jaminan. Kata memang ini artinya luar biasa. Berarti enggak cuma hari ini. Tapi kemarin-kemarin sudah memang. Dan besok-besok juga. Loh amin kan saudara kasih jaminan kayak begini kok. Hebat bukan? Saudara dan saya memang sudah bersih. Bukan karena minum sabun, awas. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara untuk mengerti ayat ini gak usah sekolah teologi kemahalan dan kelamaan. Balik saja. Omongan orang bisa ngotori kita enggak? Oh sangat. Betul enggak? Ya. Enggak usah orang ngomong, orang meringis saja kita bisa tersinggung. Loh, betul enggak namanya manusia? Ini loh jaminan yang luar biasa. Jangan dengarkan kata orang. Tapi ya susah loh ngajari orang enggak dengar kata orang itu. Maka itu berbahagialah yang budak. Amin. Berbahagialah yang tuli. Maaf. Kata-kata dokter berkuasa enggak? Wih, itu luar biasa loh. Ya. Bisa enggak dokter diagnosa salah? Nah, begitu ngomong, aduh darah kanker. Wih, kalau diperiksa, oh salah. Iya enaknya ngomong. Ngawur aja. Nah, maka itu hanya perkataan Tuhan, hanya firman Tuhan yang membuat kita sudah bersih. Dan akan bersih. Memang kamu sudah bersih. Karena banyak orang mau konseling kepada saya. Saya cuma jawab. Sebelum kamu dengar 4 kali khotbah yang benar, saya nggak mau konseling. Kenapa saya berbuat begitu? Hanya firman yang bisa nolong. Apa kekuatan saya untuk nasihatin orang? Nggak bisa, firman. Dan betul, sekian banyak orang yang nurut nasihat cari firman. Betul, selesai. Ya sudah. Udahlah, jangan sok. Ya, sok jadi konselor, sok konseling. Mulut kayak begini kok. Betul? Firman, firman. Apalagi sekarang sosial media luar biasa. Firman. Maka itu rugi kalau nggak suka firman.
Karena firman itu yang buat kita bersih. Coba terjemahan lain, Fit. YT, BIS, TSI. Yang udah 15 ayat 3. Ayo, Phil. Ada. Ini luar biasa keren. Ya. Sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan. Omongan Tuhan itu membersihkan. Omongan orang menyakitkan. Oke, terus BIS. Ajarannya. Terus TSI. Wow. Siap berbuah karena sudah bersih. Ini luar biasa. Coba saya minggir dulu. Saya dapat video. Sudah lama video ini cuma lupa. Itu 2 anak itu hebat. Ya, saya pernah lihat video ini tapi saya nggak tahu itu saya simpan di mana, saya lupa. Tadi Patrick dengan David bisa nemukan. Sampai saya tanya, kamu sekolah di mana? Papa mau sekolah juga di situ. Apa kamu nyarinya pakai apa tadi? Patrick, tadi kamu nemukan pakai apa? Ya apa namanya kamu cari itu? Ya, inspirasi bentuk bangunan. Ada arsitek terkenal di dunia. Bangunan-bangunannya ada di banyak negara di dunia. Itu waktu ngelihat buah. Nah coba, tunggu pelan-pelan, saya mau minggir. Tolong, Koyu, yang masuk. Yang punya Oikos. Matikan lampunya coba. Ini orang kok bisa mikir kayak begitu loh. Maaf ya yang di audio. Ya. Ini dari lemon. Nah itu dari kacang. Jadi begitu. Dari pistasium. Nah ini dari buah naga. Cuma imajinasi. Rencana tomat. Bangunan. Kopi itu hebat sekali. Terus. Bang. Bombay. Ini. Mortal. Jadi begitu. Maka udah. Nah, apa judulnya supaya yang audio bisa ngerti? Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys. Apa itu? Superbook itu, Fit. Fit apa judulnya? Inspirasi bentuk bangunan yang di audio cari ya. Keren gak saudara? Itu semua ada di impiannya. Di rencananya. Yang belum kelihatan. Ini tema yang luar biasa. Ibu Gembala menemukan. Waktu Nuh disuruh bangun kapal segede itu. Bukan getek, bukan perahu, saudara. Kapal segede itu. Berapa tingkat tuh saya lupa. Lalu yang dibawa bukan cuma kacoa, nyamuk gitu. Tapi binatang yang gede-gede itu, gorila, jerapah, ya semua. Dan Tuhan bilang kepada Nuh, jangan cuma bawa binatangnya, siapkan makanannya. Coba bayangkan, itu kapal segede apa. Dan zaman itu belum ada alat transportasi air. Tapi Nuh sudah dikasih tahu. Maka itu kalau kita jadi Nuh, bayangkan zaman itu belum ada transportasi air. Mendengar kata kapal, pusing enggak? Enggak tahu kok. Juga akan ada hujan Nuh, baca Alkitab. Sampai pada zaman Nuh hujan itu enggak pernah turun di bumi. Karena bumi masih sehat, hanya embun. Maka itu Nuh ketika mendengar kata hujan kapal ini apa?
Nah, di bagian ini kuncinya cuma satu. Kalau yang tidak kelihatan itu kita mau wujud nyatakan jadi yang kelihatan. Hanya dengan taat. Bukan doa pagi, doa malam, hafal Alkitab, memberi persembahan perpuluhan, tidak. Taat, bukan doa puasa, bukan taat. Coba, namanya ada enggak Patrick David, arsitek itu? Ada namanya enggak ya? Enggak ada dia. Nah, coba kalau dia dapat ide ngelihat tomat jadi bangunan. Kalau saya mikir, tomat itu dimakan, Pak. Kok jadi bangunan kayak apa? Loh, betul enggak? Tapi dia nurut. Pasti bisa diwujud nyatakan. Betul? Walaupun mungkin dia bukan orang Kristen, saya juga enggak tahu. Nurut. Kejadian 11 ayat 6 tadi kalau nurut pasti jadi. Nuh itu nurut. Walaupun enggak masuk akal kerjaannya. Tapi dia taat. Jadi tema ini akan jadi kenyataan di hidup kita. Kalau kita taat. Amin. Ngomong Tuhan aku mau taat. Aku mau nurut. Lihat kesaksian tadi. Saya bisa bantah pada teman ini. Setahu saya selama ini dia nggak pernah cerita apa-apa tentang dokter mata kok. Saya bisa bantah begitu. Tapi Roh Kudus susah ngomong aja. Coba lihat. Siap taat? Ya enggak ya rugi. Maka impian-impian kita nggak akan jadi kenyataan. Ada namanya nggak? Nggak ada ya? Oke, Bu Gembala cepat. Ayo, tepuk tangan buat artis kita. Wah, Gubernur Manyar Jaya. Oke.